Ya, selamat bertemu kembali dalam video masih tentang gelombang cahaya dan kita akan belajar tentang difraksi cahaya. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita mengawali dengan nonton animasi berikut ini. Semoga menguatkan iman kita. Oke, kita lanjutkan dengan difraksi. Nah, difraksi seperti apa kita sudah belajar di bab 1, 2, dan 3. Sekarang kita akan belajar difraksi tapi terkait dengan cahaya. Nah, difraksi ini apa? Ya, kurang lebih tentang pembelokan atau pelenturan cahaya. Nah, lalu bagian yang kita mau pelajari itu ada celah tunggal, celah banyak, lalu ada lubang. Jadi celah tunggal dan lubang ini bentuknya agak beda ya. Satu bentuk memanjang, satu bentuk lubang. Gitu. Oke, kita coba mulai. Jadi ini udah pernah kita pelajari di gelombang bunyi, gelombang air begitu. Ada satu celah saja, tapi tetap bisa terjadi pola interferensi di layar sini. Jadi difraksinya ada di sini, tapi di layarnya nanti akan terjadi pola interferensi. Jadi kalau bukit ketemu bukit akan saling menguatkan, lembah ketemu lembah juga saling menguatkan dan seterusnya. Nah, mungkin kita coba lihat animasi berikut ini. Ya, ini hanya satu celah saja, tetapi di sini akan terjadi ada pola yang terang, lalu ada gelap, lalu terang lagi, makin mengecil, agak beda dengan interferensi celah ganda ya. Lalu ini intensitas cahaya, tentu ini lebih tinggi karena ini terang pusat. Ya, saya bisa rubah-rubah kira-kira seperti itu. Ya. Oke, lalu apa yang bisa kita lihat? Ini hasil praktikum nih, ya. Jadi di tengah-tengah ini intensitasnya itu sangat besar dan itu kita kenal sebagai pusat terang. Nah, seperti ini ya. Nah, ini perhatikan di sini udah mulai kelihatan kenapa di sini terjadi pertemuan bukit dan lembah atau lembah dan bukit memang menghasilkan pola gelap seperti yang ada di sini nih, ada gelapnya kecil nih. Gitu. Itu karena lintasan dari sini dengan dari sini itu perbedaannya selisihnya, jadi di sini ada selisihnya pasti ada setengah lambda atau 1,5 lambda dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi standarnya begitu. Nah, lalu kenapa bisa ada dua sinar seperti ini? Kita coba lihat lagi. Setiap titik pada muka gelombang dapat menjadi sumber gelombang baru. Nah, ini kan kita udah pelajari di bab sebelumnya. Oke. Lalu terus kenapa bisa jadi kayak banyak sumber? Nah, kita coba lihat di sini ya. Jadi ini satu celah yang saya bisa bagi menjadi beberapa titik. Dan setiap titik itu saya bisa anggap sebagai sumber gelombang yang baru. Nah, saya bisa bagi berapa aja terserah gitu. Ya. Nah, kira-kira seperti ini nih misalnya. Ini saya ambil dua titik nih, sini titik ini dengan titik ini. Lalu dua titik itu sebagai sumber cahaya, kemudian bertemu di sini. Nah, kalau selisihnya itu 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda dan seterusnya, berarti ini pasti interferensi maksimum.
Nah, seperti itu. Nah, oke. Lalu saya bisa bagi menjadi dua saja mungkin untuk menganalisanya. Kira-kira seperti ini nih. Ya, saya coba tunjukkan di animasi berikut ini. Nah, ini sinar yang mengarah ke sana ini selisihnya pasti ada di sini ya. Oke, kurang lebih seperti yang gambar di samping ini. Jadi kalau saya bagi menjadi dua nih ya, jadi ada sinar yang lewat di atas ini, ada sinar yang lewat di tengah, yang ini kita abaikan dulu, ada sinar yang lewat di bawah sini. Maka pertemuan antara sinar bawah dengan sinar tengah ini itu bisa menghasilkan satu lambda atau setengah lambda, ya terserah gitu. Kalau misalnya menghasilkan setengah lambda ya berarti pola gelap gitu, kira-kira gitu. Nah, tapi di sini selisihnya sendiri di sini itu bisa kita cari tahu nih. Ini kan setengah A ini. Setengah A. Lalu berarti yang ini D tadi di video sebelumnya itu D sin theta ya. Nah, ini karena D-nya ini kita ganti dengan A, berarti ini menjadi setengah A sin theta. Oke. Nah, karena ini setengah A sin theta, ini saya ganti lagi D ini ya. D per 2 setengah D sin theta, itu kalau pola gelap berarti setengah lambda. Nah, ini kalau saya selesaikan jadinya D sin theta sama dengan lambda. Lalu kalau misalnya saya bagi 4, jadi ini 1, 2, 3, saya bagi 1, 2, 3, 4. Nah, jadi jarak ini dengan ini, sinar ini dengan sinar ini akan ketemu membentuk pola gelap misalnya. Berarti selisihnya setengah lambda. Maka ini dengan ini itu sama dengan A per 4. Nah, ini nih. Atau di sini saya ganti D per 4. Sin theta, ya delta R-nya D per 4 sin theta sama dengan setengah lambda. Agar terjadi pola gelap. Nah, ini kalau saya selesaikan jadi ini D sin theta sama dengan 2 lambda. Nah, kalau dilanjutkan menjadi D sin theta sama dengan 3 lambda. Nah, pola ini di sini itu kalau kita perhatikan kok ya kebalikan dengan pola terangnya interferensi celah ganda. Jadi kalau begitu saya bisa simpulkan D sin theta sama dengan M lambda. Tapi M-nya saya mulai dari 1. Gitu ya. M-nya saya mulai dari 1. Karena ini kan pola gelap. Pola gelap. M-nya sama dengan 1. Karena M sama dengan 0 itu untuk terang aja. Ya. Jadi D sin theta sama dengan M lambda, dan ingat D sin theta itu adalah delta R. Nah, kalau misalnya sudutnya kecil sama seperti pada video sebelumnya, maka sin theta boleh kita ganti dengan tangen theta. Sin theta dan tangen theta itu sama kalau sudutnya kecil. Nah, lalu tangen tetanya bisa diganti Y per L, sehingga dapatlah persamaan DY per L sama dengan M lambda. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut dengan difraksi Kisi atau Kisi difraksi. Celahnya banyak. Ini gambar fotonya nih ya, eksperimen. Nah, tapi kisinya itu seperti apa? Kayak gini nih. Nah, ada tulisannya nih. Ini 100 lines per milimeter. Bayangkan 1 milimeter 100 celah. Ini celahnya kayak gini nih. Nah, ini bahkan 600. Nah, itu bentuk fisiknya. Nah, lalu bagaimana dengan kalau misalnya kita arahkan sinar dari sini? Maka ini karena ada banyak sumber, begitu, maka di sini menjadi agak jarang, ini gelapnya itu jadi lebih lebar gitu ya. Tapi itu malah bagus karena kita bisa mendapatkan titik terang yang lebih teliti. Di sini sebenarnya mungkin terjadi pola terang dari katakanlah sumber 1 dan sumber 2, tapi dia ketutup oleh pola gelap dari sumber 2 dan sumber 3, sehingga airnya hilang. Nah, kalau yang di sini tuh saling mendukung nih.
dari sini dengan ini, dari sini dengan ini dengan ini dengan ini, semua menghasilkan pola terang di satu titik. Maka ini jadi kuat banget nih. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Sama juga dengan yang lainnya. Nah, kalau ini udah dipahami, sekarang mari kita lihat ini, ya, penurunan rumusnya. Nah, di tengah-tengah sini, nah ini kan banyak lubang-lubang nih. Saya ambil tengah-tengah. Ini berarti pola terang pusat. Gitu. Lalu katakanlah ini terang ke berapa ini? Kalau digambar ini terang kedua. Gitu. Maka saya bisa gunakan delta R sama dengan delta R ya. Delta R itu berarti selisih dari sinar yang dari sini dengan yang dari sini. Selisihnya itu sama dengan D sin theta. Seperti video sebelumnya. Nah, kalau itu sama dengan 1 lambda atau 0 lambda, berarti delta R-nya 0 ya. Atau delta R-nya 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda dan seterusnya, maka itu akan terjadi pola terang. Nah, gelapnya ini kita nggak usah bicarakan karena agak jauh nih. Mendingan fokus ke terang aja. Nah, maka kita dapatkanlah delta R itu sama dengan D sin theta sama dengan M lambda. Nah, tapi D-nya ini jarak antar ini ya. Jarak antar ini. Nah, D-nya itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari yang ada tulisannya nih, 100 lines per milimeter itu sama dengan N. Jadi N-nya itu jumlah garis per milimeter itu sama dengan 100 misalnya, atau 600 atau 300. Nah, berarti kalau begitu D-nya ini itu tinggal dibagi aja 1/N dalam satuan milimeter. Jadi 1 milimeter dibagi dengan jumlah ini 100. Makanya D sama dengan 1/N milimeter, satuannya milimeter. Nah, dapat D, masukkan ke sini. Gitu. Nah, karena ini kita ngomongin terang aja, yang gelapnya nggak usah, maka ini tinggal M lambda. Nah, kalau terang itu kan dimulai dari 0. Kalau 0 itu berarti terang pusat, kalau 1 itu berarti terang pertama, M-nya 2 terang kedua, dan seterusnya. Nah, ingat, masih tetap berlaku, sin theta-nya bisa diganti dengan Y per L. Coba perhatikan segitiga ini. Nah, theta-nya kan ada di sini nih. Itu kita bisa ganti Y per L itu kalau sudut theta ini kecil. Gitu. Nah, di sini ada D sin theta nih ya. Nah, tapi kalau misalnya sudutnya itu udah lebih besar dari 15, maka kita nggak boleh pakai rumus ini. Tapi kita pakai ini aja. Gitu. Udah nggak akurat lah kira-kira pakai rumus ini. Oke. Nah, sekarang difraksi lubang hole. Gitu. Nah, ini ada lubang nih, kalau disinari sini, maka terbentuk pola terang gelap juga nih. Cuma bentuknya lingkaran karena dia memang sini hole, lubang gitu. Ya. Agak beda dengan celah difraksi nih, bentuknya kayak lebar begitu ya. Kalau ini lingkaran. Nah, tapi menarik nih karena ini banyak dimanfaatkan juga untuk teknologi-teknologi. Nah, ini kita perkenalkan dulu ya. Jadi ini dipelajari oleh Airy. Lalu ini terang yang lingkaran ini kita kenal dengan disk Airy. Lalu di sekitarnya kan ada batasnya itu gelap-gelap. Itu kita sebut dengan cincin Airy. Jadi cincin Airy sebenarnya itu batas dari disk Airy. Begitu ya. Nah, lalu kalau misalnya kita ambil, mungkin biar mudah ini ya. Kalau saya ambil warna lain aja. Saya ambil garis ini terang pusat di sini, maka ini adalah gelap pertama yang cincin Airy tadi itu, ya, gelap pertama. Nah, biar gampang ingatnya, berarti kalau ini lubangnya ini lebarnya itu di sini kebetulan diberi nama D dari kayak diameter gitu ya. Nah, biasanya kan kita tulis di difraksi celah tunggal itu D sin theta itu sama dengan M lambda kan gitu. Lalu M-nya itu misalnya kita ganti setengah. Nah, ini
karena agak sedikit berbeda dari penelitian ini, diperoleh M-nya ini 1,22 lambda. Jadi biar gampang ingatnya, kan mirip dengan difraksi. Jadi D sin theta sama dengan 1,22 lambda. Jadi M-nya itu 1,22. Gitu. Nah, karena sudutnya kecil, kalau sudutnya kecil itu ya, theta kecil, maka sin theta itu kita bisa ganti dengan theta. Tapi ini dalam dalam satuan radian. Nah, sehingga kalau begitu ini dari D saya ganti ya, D sin theta sama dengan 1,22 lambda. Itu ya. Jadi ini itu ganti M-nya itu. Nah, sekarang ini saya ganti menjadi D kali theta gitu. Jadi sin theta saya ganti theta sama dengan 1,22 lambda. Nah, ini D-nya sama dengan 1,22 lambda per D. Nah, ini persamaan untuk apa namanya cincin air ini. Oke, nah ini disebut D minimum ya. Kenapa D minimum? Karena ini yang paling kecil nih, yaitu cincin air ini. Gitu. Kalau yang ini pasti D-nya tetanya lebih kecil, lebih besar lagi. Tapi yang paling kecil itu adalah yang ini. Oke, semoga jelas. Kemudian ya, saya ulangi kembali ya, ini yang gelap ini itu adalah cincin airi, sementara yang ini itu adalah disk airi. Ya. Nah, sekarang masih tentang lubang Hall ini, tapi kita akan ngomongin tentang daya urai. Nah, maksudnya gimana? Daya urai itu ada kemampuan alat optik untuk menghasilkan bayangan yang terpisah dari dua benda yang berdekatan. Maksudnya gimana? Kita coba lihat dulu gambar berikut ini. Nah, ini. Ya. Ini ada gambar yang kalau kita perhatikan ini sama sih sebenarnya nih. Cuma ini alat optik yang memotret ini beda nih. Ya. Ini kelihatan satu. Ini udah kelihatan dua nih ya, kelihatan dua. Nah, ini lebih kelihatan lagi gitu. Nah, ini kemampuan mengurai dua sumber yang berdekatan gitu. Nah, ini namanya daya urai alat optik. Mata juga termasuk alat optik. Kamera, nah ini akan bisa menghasilkan apakah kamera itu bisa motret secara jelas. Oke, kita balik lagi. Nah, ini perhatikan, ini ada lubang, lalu di sini ada dua lampu. Kalau satu lampu kan menghasilkan pola ini cincin air ini tadi ini. Ya. Nah, kalau dua tentu ada dua pola di sini. Nah, cuma ini kebetulan yang digambar intensitas sinar gitu. Tapi mungkin gambarannya ada di sini nih. Intensitas sinar. Jadi ini adalah yang paling maksimum. Jadi ini di tengah-tengah sini nih, tengah-tengah cincin air ini, gitu. Ini kelihatan banget sih, udah dua. Tapi yang ini masih kelihatan ini bahwa ini ada dua sumber cahaya. Tapi kalau ini benar-benar satu, padahal sebenarnya ada dua di situ. Nah, ada kriteria namanya kriteria Rayleigh, yaitu kriteria apakah alat optik itu mampu memisahkan dua sumber cahaya yang berdekatan sana tapi kelihatannya satu gitu. Yaitu dua sumber cahaya berdekatan di kejauhan terlihat jadi satu, tetapi akan terlihat terpisah oleh alat optik jika ini nih, pusat pola disk airi dari sumber pertama berimpit dengan pola minimum pertama dari disk airi yang datang dari sumber kedua. Maksudnya gimana? Kita coba lihat gambar, mudah-mudahan ini membantu nih. Kalau ini tidak terlalu banyak membantu, kita lihat ini polanya nih ya. Nah, ini kalau satu sumber cahaya kan polanya seperti ini. Di sini ada pusatnya nih. Lalu yang putih ini itu adalah cincin airinya. Nah, ini pusatnya ketemu dengan putih.
pusat merah ketemu dengan putih. Ya, jadi pusat merah itu adalah pusat disairi dari sumber pertama, sumber merah. Lalu yang putih yang dari sini itu adalah minimum pertama dari sumber kedua. Kalau itu berimpit, nah, seperti ini jadinya. Maka ini kita anggap ini ada dua sumber ya. Jadi si alat optik itu mampu memisahkan. Ini udah kriteria bisa dibedakan nih. Gitu ya. Jadi syaratnya sekali lagi itu pusatnya merah, pusatnya cincin disairi itu bertemu dengan minimum pertama. Minimum pertama itu putih. Ini ya, pusatnya ini cincin disairinya kecil ya. Nah, ini yang putih itu adalah minimum atau gelapnya kira-kira gitu. Ya. Nah, jadi kalau di sini digambarkan di sini, maka di sini sebenarnya ada pola ini pola tengah lingkaran disairi, lalu nanti ada lagi di sini. Nah, yang putihnya itu adalah cincin airinya. Ya, cincin airinya. Nah, di sini juga terjadi hal yang sama. Ini adalah disairi, lalu ada terang di luarnya. Nah, yang putihnya itu adalah gelapnya. Nah, kalau seperti ini tidak berimpit sesuai dengan kriteria Rayleigh. Tapi kalau misalnya ini saya coba gambar ya. Nah, ini kan disair ini. Nah, ini tengah pusatnya di sini. Lalu saya pakai warna lain. Lalu si yang kedua itu nah minimumnya kan ada di sini nih. Minimumnya ini si airi kedua ini itu ada di sini. Nah, itu pas berimpit dengan si pusatnya airi pertama tadi ini. Nah, atau kalau kita lihat di sini juga ini pusatnya airi kedua berimpit dengan minimum pertamanya airi pertama. Nah, maka ini kita sebut ini ada dua benda. Seperti yang terlihat pada ini. Nah, ini udah bisa dibedakan. Gitu. Kalau ini sudah jelas, tapi ini udah batasnya nih. Bisa terlihat. Oke. Nah, kalau itu udah dipahami, nah seperti ini nih. Udah terlihat nih dua nih. Kalau ini nggak tahu, ini mungkin belum nih. Bisa. Nah, kalau itu sudah paham, sekarang masih tentang daya urai, kita perhatikan. Nah, di sini ada lubang nih, ya. Di sini nih sebenarnya nih. Ini. Nah, ini adalah diameter. Itu ya, diameter pupil. Nah, lalu ada sinar datang dari sumber 1 dan sumber 2 masuk ke dalam bola mata lalu membentuk pola airi di belakang sini nih. Gitu. Nah, kalau ini sesuai dengan kriteria Rayleigh di sini, maka si mata ini akan mengatakan oh ya itu ada dua sumber. Tapi kalau itu berimpit kayak ini misalnya, maka dia tidak bisa membedakan, si mata ini tidak bisa membedakan bahwa ini ada dua sumber. Nah, tapi kalau yang ini, maka dia bilang oke, ada dua sumber, walaupun itu hampir tidak terlihat. Tapi dia udah bisa mengklaim bahwa ada dua sumber. Kalau seperti ini, lebih lagi gitu ya. Nah, lalu hitung-hitungannya sekarang kita lihat ya. Yang theta minimum tadi di rumus yang ini, theta minimum itu kita membicarakan di dalam tengah sini nih, di dalam bola mata nih. Jadi theta minimum itu sama dengan yang D sin theta sama dengan M lambda tadi ya. Ya, ini. Jadi dari yang di sini lubang ini ya. Jadi ini D sin theta, kelihatan enggak? D sin theta sama dengan
M lambda gitu ya, tapi M-nya saya ganti 1,22 karena ini lubang, lalu ini saya ganti menjadi theta minimum sama dengan 1,22 lambda. Nah, seperti yang di sini. Oke. Nah, lalu sekarang tentukan theta ini dengan theta ini kan sama. Ya. Nah, karena theta ini kecil, saya bisa ganti dengan tangen lagi. Tangen. Nah, tangen theta ini itu sama dengan ini per jarak ini. Jadi kalau jaraknya ini itu adalah L, lalu ini D, maka tangen theta itu sama dengan dm per L. Gitu. Nah, tapi tangen theta dengan theta itu sama. Kalau tetanya kecil, untuk theta kecil. Itu ya, tapi tetanya dalam radian. Berarti kalau itu ini saya ganti aja theta sama dengan dm per L. Nah, ini saya ganti ini. dm per L. Jadi ini ya. dm per L ini tangen tetanya ini saya ganti dengan ke sini. Itu kan sama dengan 1,22 lambda per D gitu. Nah, ini kalau saya pindahin ke sini, jadilah ini. Gitu. Nah, semoga jelas. Nah, ini penerapannya ya. Di kamera, di mata. Baik, saya berharap bisa membantu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat.